Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elangdra Bayu Aji, nomor induk mahasiswa 195250055, akan memaparkan hasil diskusi saya dengan teman saya mengenai Ibrahim Malik. Baik, langsung saja, Ibrahim Malik, seorang alumni jurusan Arsitektur Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang mana diketahui sebagai alumni di UII yang sangat berprestasi. Selain pandai dalam hal akademik, Ibrahim Malik juga terkenal sebagai hafiz. Selain itu, Ibrahim Malik juga adalah seorang penerima Australia Award Scholarship, yaitu program beasiswa pemerintah Australia lewat Departemen Luar Negeri dan Perdagangan kepada mahasiswa dari negara berkembang. Kini Malik berstatus sebagai mahasiswa program magister di University of Melbourne. Di Melbourne, Malik terlibat dalam sejumlah kegiatan keagamaan dan diundang sebagai penceramah di masjid-masjid yang kebanyakan jemaahnya berasal dari warga Indonesia yang tinggal di Victoria, Australia. Di sejumlah poster yang dia unggah di media sosial miliknya, Malik kerap diundang sebagai motivator. Persona anak baik-baik yang disandang Malik ini muncul sejak 2015, di mana ia tercatat sebagai mahasiswa berprestasi Universitas Islam Indonesia. Namun, Universitas Islam Indonesia menyatakan bahwa gelar mahasiswa berprestasinya akan dicabut karena yang bersangkutan terlibat kasus pelecehan seksual. Dalam akun Instagram UI Bergerak, mereka mengungkapkan kronologi sikat kekerasan seksual yang dia lakukan oleh Ibrahim Malik. Dalam rilisannya dibeberkan kronologi kejadian yang dialami oleh dua korban, meskipun sebenarnya menurut UII Bergerak, korban tak hanya dua orang. Laporan pertama yang diterima UII Bergerak berasal dari penyintas berinisial Z, sesama mahasiswa Universitas Islam Indonesia angkatan 2012. Menurut keterangan yang disertakannya, mulanya Z berbincang-bincang dengan Ibrahim Malik melalui direct message di aplikasi Instagram sebagai kawan lama. Obrolan keduanya berlanjut hingga suatu hari Ibrahim Malik menghubungi Z melalui WhatsApp. Namun di situ, Z mengungkapkan bahwa ia diminta oleh yang bersangkutan untuk menirukan posisi orang berhubungan badan dengan menyentuh alat vitalnya. Selain kasus tersebut, ada portal berita lain yang menyatakan bahwa Ibrahim Malik juga melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi Melbourne. Kepada wartawan dari ABC News, dua alumni University of Melbourne itu mengungkapkan bahwa mereka mengalami pelecehan seksual dari Ibrahim saat masih berstatus sebagai mahasiswi. Pelaku Ibrahim ini tidak ayal mengejutkan mahasiswi tersebut. Pasalnya, di Melbourne, Ibrahim terkenal sebagai mahasiswa yang aktif dalam beragama dan sering diundang sebagai penceramah di masjid-masjid. Bertolak belakang dengan reputasinya sebagai ustadz, menurut alumni yang bercerita pada ABC News, Ibrahim tak menerapkan ajaran Islam dengan baik, seperti berada di dalam ruangan hingga duduk berdekatan dengan lawan jenis. Terkait kasus yang menyangkutnya, Ibrahim Malik kemudian mengeluarkan klarifikasi melalui akun Instagramnya pada Sabtu 2 Mei 2020. Dalam surat klarifikasinya, Ibrahim Malik membantah tuduhan terhadap dirinya dan menyatakan bahwa dirinya diserang. Ibrahim Malik menyatakan bahwa tuduhan pelecehan seksual baik di Indonesia maupun di Australia ini telah merusak reputasinya dan menyebabkan jadwalnya untuk datang sebagai pembicara di kegiatan-kegiatan keagamaan selama bulan Ramadan dibatalkan. Selain itu, Ibrahim Malik juga mengaku siap bertanggung jawab atas risiko terkait tuduhan terhadap dirinya dan mempersilahkan kepada pihak-pihak yang dirugikan untuk menempuh jalur hukum. Hal serupa juga disampaikannya dalam wawancara dengan pihak ABC News. Menurut saya dan teman saya, sejauh yang kami ketahui hingga sekarang, keputusan hukum terkait kasus pelecehan seksual oleh Ibrahim Malik belum kunjung usai. Oleh karena itu, terdapat pelecehan oleh Ibrahim Malik karena jelas melakukan pelecehan seksual. Oleh karena itu, terdapat pelanggaran etika oleh Ibrahim Malik karena jelas melakukan pelecehan seksual yang mana amat sangat merendahkan martabat perempuan dan menyebabkan banyak korban. Sejauh ini diketahui sebanyak 30 korban yang melaporkannya kepada LBH Yogyakarta. Pelecehan seksual tentu saja amat memberikan dampak negatif kepada para korban.
dapat menimbulkan rasa trauma serta serangan mental. Selain itu juga dapat menyebabkan depresi dan dapat menyebabkan bunuh diri. Namun karena keputusan kasus tersebut belum keluar dan terkait dengan klarifikasi oleh Ibrahim Malik yang membantah tuduhan tersebut, pelanggaran etika juga mungkin dapat terjadi atau dapat dilakukan oleh para penyebar berita-berita yang menurut saya belum jelas kebenarannya, sehingga mungkin hal tersebut bisa menimbulkan pelanggaran etika. Dalam hal etika profesi, diketahui bahwa Ibrahim Malik adalah seorang alumni jurusan arsitektur, sehingga dapat dikatakan bahwa dirinya adalah seorang engineer atau insinyur. Terkait kasus yang menyangkut dirinya, apabila kasus-kasus tersebut memang terbukti benar, dan maka Ibrahim Malik telah dianggap melakukan pelanggaran kode etik insinyur, poin memegang teguh kehormatan dan martabat profesi, karena Ibrahim Malik telah dituduh sebagai pelaku pelecehan seksual dan tentu merendahkan kehormatan dan martabatnya sebagai insinyur. Selain itu, kode etik poin mengutamakan keluhuran budi juga dilanggar karena bersangkutan telah melanggar aturan dan merugikan banyak pihak akibat kasus pelecehan seksual yang menyangkut dirinya. Terkait dengan potensi pelanggaran hukum yang terjadi, apabila kasus tersebut memang terbukti benar, maka jelas Ibrahim Malik telah melanggar undang-undang dan dapat dijerat oleh undang-undang mengenai perbuatan cabul dalam KUHP, diatur pada pasal 289 sampai dengan pasal 296. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.